Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam forum yang luar biasa ini, yaitu forum yang mengenai praktek baik, mengenai aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Yeni Pujiastuti selaku Kepala SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Yang terhormat Bapak Ibu peserta desiminasi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, sudah meluangkan waktunya, sudah mensupport saya pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Yeni Pujiastuti selaku Kepala SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Yang ketiga adalah pemaparan budaya positif. Yang keempat adalah penutup. Kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Kepada Ibu Yeni Pujiastuti kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang saya banggakan, Bapak Ibu pendidik, utamanya adalah Bu Nikmah, ini calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih namanya penjenengan kesempatannya untuk bisa mendengarkan diseminasi terkait dengan budaya positif yang menjadi bagian program dari CGP-nya Bu Nikmah. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini nantinya kita akan bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, pengalaman dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nikmah. Ibu Bapak yang saya hormati, yang akan disampaikan oleh Bu Nikmah itu kait dengan budaya positif. Ibu Bapak, perlu saya sampaikan bahwa budaya positif itu maksudnya adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan yang akan kita tanamkan kepada murid, yang berpihak kepada murid. Agar apa? Anak-anak tetap memiliki kepercayaan, mereka punya daya nalar kritis, dia tetap hormat, dia punya tanggung jawab, ya, meskipun apa yang ia lakukan, ya, apa yang menjadi sebuah kebiasaan atas dasar keyakinan ini, entah itu diketahui ataupun tidak diketahui oleh orang lain, itu benar-benar dia akan lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang harus dilakukan itu macam-macam ragamnya. Ada yang berupa perubahan mindset, perubahan paradigma. Ada yang bentuknya adalah pemenuhan dari kebutuhan dasar anak. Ada yang berupa konsep dari disiplin motivasi yang positif, yang seperti apa. Kemudian pengendalian diri. Nah, pengendalian diri yang dimaksud adalah tentu pengendalian diri dari guru terlebih dahulu, baru nanti kita akan tanamkan kepada anak agar anak pun juga punya kontrol dalam melakukan perilaku, begitu. Ibu Bapak, terkait dengan budaya positif, untuk bisa menerapkan budaya positif tentu sekolah nanti akan berusaha
itu? Membantu dalam bentuk menciptakan lingkungan yang bisa mendukung itu. Lingkungan seperti apa? Ya yang lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang nantinya bisa membantu menciptakan budaya-budaya positif. Nah ini bagaimana caranya? Nah inilah peran dari para CGP. Nah CGP yang luar biasa ini, salah satunya nih Bu Nikmah ini akan menularkan budaya positif apa sih yang harus kita terapkan di sekolah kita. Oh perubahan mindset dulu. Oh kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar anak dan seterusnya. Nah dari apa yang nanti disampaikan, harapan kami tentu para CGP yang mempelopori, menularkan, tentu juga harus tetap disampaikan pula kepada orang tua, masyarakat. Karena tugas memberikan pembelajaran, mendidik itu kan tidak hanya tugas kita semua sebagai pendidik, tapi orang tua juga, masyarakat juga demikian. Makanya saya berharap tidak hanya selesai di sini nih, diseminasi, nyampaikan kepada teman-teman, cukup, jangan. Ke orang tua dilakukan, kepada masyarakat juga demikian. Sehingga harapannya budaya positif dengan dibantu oleh sekolah juga memberikan fasilitas itu, maka beberapa hal yang perlu ditanamkan kepada anak-anak, terutama disiplin. Biasanya nih yang terus menjadi kontradiktif. Bagaimana sih caranya agar anak tetap bisa disiplin, bisa mandiri, bisa tanggung jawab? Apakah harus diberi hukuman? Apakah harus diberi sanksi? Atau diberi penghargaan, beri hadiah? Karena belum tentu. Kenyataannya ketika anak diberi ketentuan seperti itu, bisa jadi ada yang mereka patuh karena faktor eksternal tadi, ya. Karena dia takut pada ancaman, takut pada hukuman, sanksinya, poin pelanggaran, gitu kan. Yang diharapkan tentu adalah kesadaran mereka sendiri. Saya melakukan itu karena saya butuh. Saya melakukan itu karena saya butuh manfaat itu. Nah ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah inilah monggo agar kita semua mengetahui hal itu, kita dengarkan bersama-sama melalui salah satu CGP kita, Bu Nikmah. Nah, saya kira itu pengantar dari saya, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang telah disampaikan Bu Nikmah benar-benar kita pahami, dengan harapan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, bisa menjadi murid-murid yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila, apalagi sinkron dengan visi kita. Visi kita juga sama, terwujudnya lulusan yang memiliki nilai-nilai karakter seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Salah satunya jujur, terampil, kreatif, santun, peduli lingkungan. Ini kan profil-profil yang menjadi bagian dari pelajar Pancasila. Nah, inilah menjadi tugas kita. Mari kita dengarkan sekaligus kita programkan, kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan real yang ada di sekolah. Sekira itu, sekali lagi mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu tidak pas, ya, tidak berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Bu Nikmah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Pujiastuti sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan budaya positif yang akan saya paparkan. Bu Yeni nyusul izin, masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya? Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun semua pasti kenal ya. Nama saya Nikmah. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Di sini saya berdiri di sini di depan Bapak Ibu semua, itu tidak menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya akan memaparkan saja, kita sharing pengalaman kita selama kita mengajar, ya Bapak Ibu. Dalam diseminasi ini
saya akan memaparkan atau menularkan materi yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, itu budaya positif di sekolah. Ketika kita mendengarkan budaya positif di sekolah, itu pasti kita sudah melaksanakannya sebagai seorang pendidik. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah yang tercinta. Sebelum saya lanjutkan, mari kita suarakan visi misi SMK Negeri 3 Pekalongan. Monggo Bapak Ibu diharap berdiri terlebih dahulu. SMK bisa. SMK 3 hebat. SMK bisa hebat. Bilang ya Bapak Ibu. Pemanasan. Ini Bapak Ibu berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat semua. SMK bisa. SMK 3 ada grup sekali Bapak Ibu. SMK bisa. SMK hebat. SMK 3 bisa hebat. SMK bisa. SMK hebat. SMK 3 bisa hebat. Jutek Jaya. Jutek Jaya. Bravo. Yes. Itu visi SMK secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Itu belum ke visi kita. Sebenarnya biar kita suasana kita menjadi nyaman di sini, menjadi enak ya Bapak Ibu, tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kita lihatkan visi SMK 3 terlebih dahulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK 3 bisa hebat. Jutek plus jujur, terampil, kreatif, santun, peduli lingkungan, siap kerja. Matur nuwun, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, sudah tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kita mengajar itu tujuannya itu supaya siswa mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan selain itu, selain profil pelajar Pancasila, itu supaya siswa kita nyaman, itu merdeka belajar. Bagaimana siswa kita nyaman di sekolah, siswa kita merasa senang di sekolah, merasa bergembira ketika belajar, itu tujuan belajar kita. Penerapan disiplin positif itu didasari dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya menggarisbawahi kata menuntun. Menuntun secara etimologi bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menuntun itu berarti berjalan dengan bergandeng tangan.
Jadi menuntun itu berjalan dengan menggendeng tangan, berarti itu tanpa paksaan. Maksudnya kita bergendeng tangan itu, kita sebagai seorang pendidik itu bisa merangkul anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita gali potensi, bakat, dan minat anak sesuai dengan pribadi masing-masing anak. Jadi jangan kita paksakan, karena Allah itu menciptakan manusia itu sesuai atau unik. Nah, ada keunggulannya. Misalnya anak itu unggul di bidang matematika, tapi mungkin melemah di bidang menggambar dan sebaliknya. Jadi anak itu ada kelebihannya masing-masing. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Maksudnya kita itu sebagai guru itu diibaratkan sebagai tukang kebun. Ketika kita menanam biji padi, akan tumbuh padi. Ketika kita akan menanam biji jagung, akan tumbuhlah jagung. Tidak mungkin kita akan menanam biji padi yang kita harapkan munculnya atau tumbuhnya biji jagung. Itu jelas mustahil dan tidak bisa. Kalau kita tanamnya jagung, pasti muncul tumbuhnya jagung. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita itu bisanya menghadirkan lingkungan yang baik pada anak-anak, terus kita bersihkan, kita memupuknya, membersihkan dari hama atau tanaman yang mengganggu, supaya tanaman atau anak-anak didik kita sehat dan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, konsep tadi, filosofi tadi, anak-anak itu bisa selamat, anak-anak itu bisa selamat dan bahagia. Menyambung tadi, Ki Hajar Dewantara ada semboyan ya, Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai pendidik. Ini sangat-sangat terkenal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Saya memaknai ini itu sebagai sebuah manfaat. Ketika ing ngarsa sung tulodo, ketika kita menjadi seorang pemimpin, berarti ada di depan, itu kita bisa memberikan suri toladan, bisa memberikan contoh. Ing madya mangun karsa, ketika kita berada di tengah-tengah komunitas, kita bisa membangun semangat komunitas tersebut. Dan tutwuri handayani, ketika kita berada di belakang, mungkin perannya itu sedikit, kita yang penting berada pada perannya masing-masing. Itu bisa memberi dorongan. Saya bercerita sedikit mengenai Patih Gajah Mada. Beliau itu bukan raja, beliau hanya Mahapatih dari Hayam Wuruk. Walaupun tidak menjadi raja, dia berikrar sumpah palapa yang akan menyatukan Nusantara. Jadi walaupun Patih Gajah Mada itu bukan raja, tapi dia ada pada perannya, dia bisa memberikan yang terbaik, memberikan semangatnya, sehingga bisa menyatukan Nusantara itu. Kita sampai di tahap disiplin positif. Apa arti disiplin? Disiplin itu apa, Bapak Ibu? Disiplin dan disiplin positif berbeda tidak? Berbeda tidak, Bapak Ibu? Disiplin positif sama disiplin berbeda ya. Saya juga tahunya itu setelah saya mempelajari ini, Bapak Ibu. Setelah saya mempelajari guru penggerak ini,
yang saya pikir hanya disiplin saja. Tetapi ternyata disiplin itu ada tingkatannya, yaitu disiplin positif tingkatan yang lebih tinggi. Disiplin itu biasanya yang membedakan antara disiplin dengan disiplin positif itu motif tindakannya. Kalau disiplin itu biasanya karena hukuman atau denda, tetapi ketika disiplin positif itu sudah bernilai kebajikan bagi semua. Jadi contohnya yang paling gampang seperti ini Bapak Ibu, ketika ini yang disiplin ya, ketika kita mengendarai sepeda motor itu ada lampu merah, kita berhenti di lampu merah. Ketika ditanya, kenapa kamu berhenti? Oh, saya takut ditilang polisi, saya takut dihukum, didenda. Itu disiplin, itu termasuk disiplin. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu berhenti di lampu merah? Saya menjaga keselamatan diri saya dan orang-orang di sekitarnya, misalnya takut tertabrak, gitu ya. Itu berarti disiplin positif. Saya tahu ini itu dari guru penggerak Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak itu banyak sekali ilmu. Saya seperti bodoh sekali di sini. Saya seperti bodoh tidak tahu apa-apa. Ternyata ilmu itu terus berkembang. Jadi dan seperti gini Bapak Ibu, kayak kita menggenggam tangan. Coba Bapak Ibu digenggam tangannya sendiri-sendiri. Siapa yang bisa membuka genggaman tangan itu? Apakah diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri, pasti diri sendiri. Orang lain tidak. Seperti itu juga Bapak Ibu saya mengikuti guru penggerak. Jadi jangan saya buku ini ada yang beranggapan menjadi ikut guru penggerak itu kepingin jadi kepala sekolah. Ya, itu salah Bapak Ibu. Saya itu ingin menjadi guru penggerak karena ingin mempelajari ilmu yang saya tidak tahu menjadi saya tahu. Jadi jawaban seperti pertanyaan seperti itu, kenapa ingin menjadi guru penggerak? Mungkin ingin jadi kepala sekolah ya, kan ada yang bilang seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol persepsi orang lain. Yang kita kontrol yang hanya bisa itu diri sendiri. Jadi seperti tadi itu disiplin. Disiplin itu harusnya dalam diri sendiri. Kenapa berhenti di lampu merah? Karena menjaga keselamatan saya dan warga sekitar atau orang lain. Takut terjadi kecelakaan. Itu disiplin positif. Jadi berbeda dengan disiplin. Kalau disiplin itu mungkin waktunya itu tidak lama, tapi kalau disiplin positif itu waktunya lama karena terjadi dalam diri kita sendiri. Nyata nih Bapak Ibu. Ini yang sudah saya paparkan. Ya, itu berhubungan tadi dengan 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir manajer. Sebagai penghukum itu semisal ada anak yang melanggar peraturan, langsung dihukum sama bapak ibu gurunya. Jadi anak bisa merasa tertekan, anak bisa jatuh mentalnya. Dan ketika guru itu di posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya itu seperti drama-drama itu Bapak Ibu. Biasanya kamu tidak kasihan sama ibu. Seperti itu kayak drama itu sih Bapak Ibu. Kamu tidak kasihan sama orang tua. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Dengan kita merangkul anak-anak sebagai teman, biasanya kita bisa lebih dekat. Tetapi itu ada sisi negatifnya juga Bapak Ibu. Yang keempat itu sebagai pemantau.
Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Kita lihat tayangan video ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Udin. Terlambat terus. Jam berapa sekarang? Silakan berdiri di sini. Angkat kakimu. Pegang telinganya. Berdiri 1 jam. Nah, silakan duduk. Berat di skripku. Ibra! Kalian semua ini tidak bisa diatur. Belajar sendiri saja. Pak Guru sudah muak dengan kalian.
Masuk. Monggo, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Ada apa Pak Udin? Kok tampaknya terlihat sedih sekali? Hari ini sayanya seperti kurang semangat Pak, terbawa emosi sama anak-anak. Iya Pak Udin, tenang dulu ya Pak Udin. Mungkin Pak Udin punya masalah hingga sampai emosi dengan anak-anak. Jujur saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan. Untuk tanggal 3 besok itu ada bayar kontrakan. Ya Pak Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga wiyata, kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi? Gini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak-anak bersalah, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ingin marah, lampiaskan satu paku pada palu itu ke kayu itu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Maaf Pak, saya terlambat. Ya Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya, nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Bra. Tuh, Pak Udin, silakan Pak. Hari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang tertancap. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang sudah saya sarankan kemarin. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbuat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil Pak. Ya. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kembali. Kayu ini apakah sama seperti sebelum Pak Udin memakunya? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Tapi kalimat, kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka, dan sampai kapanpun itu akan selalu diingat oleh mereka.
Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol guru, kita refleksi saja ya Bapak Ibu. Ketika kita mengajar, itu kita itu di posisi mana ya? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita refleksi pada diri kita sendiri, sejauh mana ketika kita mengajar itu sudah di tahap yang mana? Siapa ini Bapak Ibu? Monggo Pak Firman. Ketika saya mengajar itu posisi kontrolnya di tahap penghukum. Jadi ketika anak-anak ribut di dalam kelas sehingga terjadi tidak kondusif, itu saya melakukan cara seperti bagaimana agar kelas itu kondusif, yaitu dengan memberikan peringatan kepada peserta didik seperti jangan ribut di kelas. Jika nanti kalian ribut akan saya beri hukuman itu. Kemudian dengan hal itu memberikan peringatan supaya anak patuh dan tidak terjadi gaduh atau ribut di kelas seperti itu. Matur nuwun Pak Firman. Pada posisi penghukum, kita pasti pernah ya Bapak Ibu, kita pernah di tahap penghukum. Mungkin sama saya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum mengikuti guru penggerak, itu saya kadang pada posisi penghukum. Ketika anak-anak di kelas ribut, saya menghukum anak supaya keadaan kelas menjadi kondusif. Sama Pak Firman, seperti saya dulu ya, seperti itu. Terus ada lagi, monggo, oke, Pak Hakim monggo. Kalau saya setelah mengikuti program guru penggerak, walaupun sebelumnya mungkin hanya namanya yang gak ada, saya posisinya saat itu di teman Bu, teman. Jadi untuk sharing-sharing biasanya dalam pembelajaran, setelah itu kita atau saya dan anak-anak saling sharing, walaupun di luar jam tidak masalah, yang penting tidak mengurangi istirahat dari anak itu sendiri untuk istirahat setelah olahraga. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Matur nuwun Pak Hakim. Ketika kita menjadi seorang teman, anak lebih dekat ya Pak Hakim ya, lebih dekat dengan kita. Monggo siapa lagi? Bu Nurul, mau Bu Nurul? Monggo Bu Nurul. Kalau saya pada saat mengajar itu biasanya di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Dua itu saya pakai. Tapi seringnya kalau menghadapi anak-anak yang agak bandel itu membuat merasa bersalah. Jadi saya mendoktrin anak itu biar mereka tuh merasa bersalah pada dirinya sendiri. Biasanya saya bilang gini, kamu itu gimana sih? Kok kayak gitu terus? Nanti kalau misalkan orang tua kamu tahu gimana? Orang tua kamu kan bekerja di sana, di luar sana mencari uang. Kamu bisanya di sini cuma tidur, terus bergurau, terus nggak mau belajar. Nanti kalau orang tua kamu tahu gimana? Kayak gitu. Jadi untuk ke teman pemantau manajer belum saya pakai. Gitu. Terima kasih Bu Nurul. Pembuat merasa bersalah, saya juga pernah supaya anak-anak itu mikir gitu, Bu Nurul ya, mikir bahwa orang tua sudah susah payah bekerja demi anak-anaknya, kok di sini malah guyonan gitu ya, supaya anaknya mikir seperti itu gitu. Iya, anak biar sadar. Siapa lagi? Monggo Pak Sudi. Ya, pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh
rekan kita Mas Bagong. Ya, semuanya. Mungkin saya pernah dalam posisi pemukul, ya, terus kemudian membuat merasa bersalah, terus pada posisi sebagai teman, pemantau, dan puncaknya sekarang ya ke manajer. Artinya apa? BK dituntut untuk memberi pemahaman, karena saya guru BK ya. Jadi memberi pemahaman, menggali sebab akar masalah apa yang bikin dia terlambat seperti itu. Jadi mungkin itu ya hampir 5 semua itu pernah kita alami, tetapi posisi puncak pada saat ini adalah untuk pemahaman bersama dan kemajuan bersama, posisi manajer yang terbaik. Gitu ya. Terima kasih Pak Sudi, sebagai guru BK sudah menjalankan kelima posisi kontrol guru, itu sudah baik sekali, sudah berada di puncak, yaitu manajer. Manajer itu berarti anak sudah membuat, sudah memikirkan solusinya gitu. Jadi mungkin kalau yang penghukum itu anak langsung dihukum aja, anak nanti akan merasa dirinya itu dendam terhadap guru tersebut. Bisa aja dendamnya itu sampai dia itu lulus. Kalau pada waktu saya sekolah Bapak Ibu, itu ketika ribut itu biasa, ada guru yang langsung nyabet gitu ya. Nah, itu mungkin alhamdulillah saja saya tidak pernah kena Bapak Ibu. Tapi ketika teman saya ada yang kena sabetan, itu membekas sampai sekarang. Jadi kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Saya juga begitu Bapak Ibu. Biasanya itu saya di paling tinggi itu tahap teman Bapak Ibu. Anak itu ketika kita di posisi teman, anak enak sharingnya terbuka dengan kita. Tapi ketika saya mengikuti guru penggerak itu tahu bahwa posisi pemantau itu bagaimana, manajer itu bagaimana. Jadi kita sama-sama merefleksikan diri kita sendiri supaya mencapai tahap di posisi kontrol yang manajer. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang terakhir kelima kesenangan. Jadi ketika ada anak didik kita yang ngantuk di kelas misalnya Bapak Ibu, berarti kebutuhan dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin ketika ditanya, kamu kenapa mengantuk? Bisa aja puasa Bapak Ibu, ketika puasa ngantuk gitu kan. Bisa aja tertidurnya malam. Nah, jadi kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi di rumah. Atau lapar. Lapar juga bisa membuat ngantuk kan, lemes gitu ya Bapak Ibu. Terus jadi ketika anak-anak membuat masalah misalnya di sekolahan, berarti kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi. Contohnya tadi seperti itu Bapak Ibu. Terus anak yang caper. Kadang ada anak yang caper sama gurunya, berarti kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi di rumah. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya. Jadi jangan kita langsung, oh kamu ini anak yang nakal dan sebagainya, jangan. Kita gali dulu kebutuhan dasar anak tersebut terpenuhi tidak, yang tidak terpenuhi yang mana gitu. Jadi kita kayak nilai itu kita merekap ya. Seperti dokter Bapak Ibu. Dokter itu sebelum tahu penyakitnya apa, kita diagnosa dulu. Ini jangan sampai salah obat. Kita misalnya sakitnya pilek, tapi dikasih obat mah. Nanti kan salah diagnosa, itu tidak nyambung ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kita diagnosa dulu. Ini kira-kira anak ini kenapa ya, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi anak tersebut, sehingga anak tersebut melakukan tingkah laku yang seperti ini. Jadi seperti itu
kita diagnosa dulu apa, kenapa anak tersebut seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini tadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Itu disiplin itu sudah bagus Bapak Ibu, disiplin itu sudah bagus. Tapi yang lebih bagus lagi itu disiplin positif karena sudah dari diri sendiri. Nah ini identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi saya semenjak tahu guru penggerak ini, saya belajar di sini itu ada anak yang tanya ranking berapa Bu, saya tidak sebutkan. Kamu itu pintar, kamu sudah berhasil di pelajaran ini, lah mungkin ditingkatkan lagi di sini, gitu. Jadi anak tidak menghakimi dirinya sendiri. Aku kok ranking 2, kenapa aku tidak ranking 1 dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini kesepakatan kelas. Kemarin ketika masuk awal itu saya membuat kesepakatan kelas. Itu tahap-tahapannya. Yang pertama, guru meminta murid untuk memikirkan kesepakatan kelas. Setelah itu, siswa menuliskan kesepakatan kelas. Dan dilanjutkan, siswa menempel sticky note yang telah ditulis di papan tulis. Itu kesepakatan kelas berarti harus dipatuhi oleh warga atau siswa di kelas tersebut. Nah ini segitiga restitusi yang tadi 5 kontrol itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi anak-anak itu sudah bisa memikirkan, oh saya itu harusnya seperti ini, gitu. Jadi anak-anak itu sudah punya solusinya sendiri. Itu yang segitiga restitusi itu berhubungan dengan yang manajer. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tidak lagi menyalahkan siswa, semua pernah melakukan kesalahan. Jadi misalnya anak berbuat salah main HP di kelas tanpa ketika kita masuk tanpa izin, misalnya kenapa kamu bermain HP? Ya semua orang pasti punya kesalahan, Budiman juga. Jadi seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah atau alasannya apa. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kesalahan, siswa memperbaiki kesalahan. Itu dengan segitiga restitusi. Ini yang tadi. Nah ini contoh kegiatan restitusi saya. Ini itu ada kasus anak yang terlambat masuk kelas sama tidak mengerjakan tugas. Soalnya anak tersebut bosen katanya. Waktu itu anak saya tanya bosen karena disuruh membuat tugas setiap pelajaran prakarya, disuruh membuat buku besar itu namanya apa Bapak Ibu? Laporan, ya. Jadi anak merasa keberatan dan sebagainya. Tetapi setelah saya melakukan kegiatan segitiga restitusi, anak tersebut sudah sadar, sudah tahu yang benar yang salah. Anak itu sudah tahu solusinya sendiri.
kemarin doktrin sama sosialisasi terhadap Bapak Ibu wali murid. Jadi di sekolah kita ini tadi setelah adanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu, jadi anak-anak sudah sudah bisa mengatur kelas impiannya masing-masing. Kelas impiannya yang bagaimana supaya nyaman belajarnya itu sudah terbuat, sudah menjadi kesepakatan kelas. Terus Go Green. Go Green itu kemarin anak-anak sudah dikasih sosialisasi supaya tidak ada plastik-plastik, itu menggunakan botol. Jadi kalau misalnya ke kantin itu menggunakan botol, itu termasuk budaya positif di Bapak Ibu di sekolah. Terus mengundang Bapak Ibu wali murid untuk mensosialisasikan tata tertib yang ada di sekolahan atau peraturan yang ada di sekolahan. Dan ini kemarin MPLS itu anak-anak mengecap mengecap dengan jari tangannya. Yang anak mengecap dengan tangan kiri itu nanti ditulis harapan selama 3 tahun belajar di SMK 3 itu apa? Macam-macam Bapak Ibu. Ada yang ingin jadi pengusaha bakso, ada yang ingin menjadi desainer terkenal, ada yang ingin menjadi bos tekstil, bos batik dan sebagainya. Nah, besoknya itu memanggil orang tua. Orang tua juga mengecap tangannya di sebelah tangannya anaknya. Jadi kalau anaknya itu di tangan sebelah kiri, yang orang tuanya di tangan yang sebelah kanan. Dan itu dibacakan, saya bacakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu niki dibersani cap tangane putrane panjenengan, larene panjenengan, harapan larene panjenengan. Orang tua ada yang kaget, anakku pengen jadi bos batik, semoga terkabul. Nah, orang tuanya menulis juga Bapak Ibu, menulis amin, semoga terkabul ya Nang. Terus orang tuanya menulis bapak atau ibu yang datang. Jadi itu merupakan budaya positif yang sudah sekolah ini sudah lakukan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia Maju. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Sudah di sini membantu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Ya. Alhamdulillah sudah sarapan. Berarti sudah sarapan, kalian harus tetap semangat. Di sini sebelum masuk ke dalam materi, ini kalian kan barusan liburan kan? Kemarin sudah liburan, ini sudah masuk kembali dan harus semangat karena di kelas 2 ini semoga kalian nanti dapat meneruskan apa yang sudah kalian dapat di kelas 1 dari materi, masih ingat materi pelajaran kan? Dari kelas 1? Masih ingat materi pelajaran kelas 1 masih ingat? Itu nanti diteruskan di kelas 2 dan dilanjut di kelas 3. Nah, sebelum kita ke membuat kesepakatan kelas, kita akan menulis kelas impian. Apa sih kelas impian? Kelas impian itu kelas yang ketika kamu masuk ke dalam kelas, itu suasana yang kalian impikan. Suasana yang aman, yang nyaman, teman-temannya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Ini kalian tulis dan kalian akan tampilkan kelas impian kalian. Warnanya
Sudah semua? Sudah kalian tulis kelas impian kalian? Sudah. Silakan kalian taruh di sini di kelas impian. Silakan dari sana. Oh, besar satu. Coba tangan. Oh, Bu. Kalian sudah menulis kelas impian. Ini kelas yang bersih dan nyaman, kelas yang tidak saling membuli, kelas yang bersih, tidak membeda-bedakan satu sama lain, kelas yang bersih, nyaman, terampil dan juga saling menghargai, kelas yang selalu bersih agar tidak mengganggu pembelajaran, rukun, damai, tentram, kelas yang bersih, saling menghargai, tidak mengobrol waktu guru sedang menjelaskan. Baik sekali. Kelas impian, nyaman, kondusif, saling menghargai, tidak mengobrol. Kelas yang tidak berisik, jangan bercanda kalau sedang pembelajaran, tidak tidur di kelas, tidak egois satu sama lain, ketertiban antar siswa, saling menolong, kelas tidak berisik, kondusif. Kita tarik kesimpulannya. Tadi kelas yang bersih,